pagi Ibu. Selamat pagi Pak Tian. Oh iya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya luar biasa, puji Tuhan, kabarnya baik adanya. Bagaimana dengan Ibu? Ya baik, terima kasih Pak Tian untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hari ini selaku guru balik kelas 1 mencoba untuk sedikit berbagi pengalaman terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, yaitu di kelas 1. Baik, dari kesekian kalinya saya menjadi seorang guru di kelas rendah, kali ini tidak kalah jauhnya itu hampir sama persoalan-persoalan dari tahun ke tahun yang sedang saya hadapi itu ketika saya belajar bersama anak-anak di kelas rendah, khususnya di kelas 1, karena 3 tahun berturut saya sudah menguasai kelas rendah, khususnya di kelas 1. Nah, dari persoalan-persoalan yang sering saya hadapi, masalah utama yang menjadi PR dan juga yang sampai sekarang belum saya bisa atasi dengan sempurna, yaitu berkaitan dengan kepribadian dari peserta didik saya. Dan yang saya alami selama ini dari 1 tahun terakhir ini adalah persoalan berkaitan dengan keaktifan yang mana lebih menjurus kepada rasa percaya diri dari seorang siswa. Dari 7 siswa binaan saya di kelas 1, sebagian besarnya memang memiliki keunikan persoalannya masing-masing. Akan tetapi yang menjadi fokus utama dan menjadi PR yang paling berat buat saya ketika saya berhadapan dengan salah satu siswa saya, ya mohon maaf, saya boleh berikan namanya atas nama Maria Irene Intan. Selama ini yang saya amati bahwa anak ini memang mengalami suatu masalah yang serius, di mana sangat jauh berbeda tingkat persoalan yang dihadapi dengan teman-teman lainnya. Karena hal mendasar buat saya untuk berlangsungnya suatu proses pembelajaran yang efektif dalam kelas itu berkaitan dengan keaktifan siswa. Jadi Bapak Ibu, selama ini yang saya alami adalah anak ini cenderung dalam kelasnya itu sangat pendiam. Ketika teman ataupun saya selaku gurunya itu mencoba untuk berinteraksi, selalu saja dia memilih untuk diam. Entah kita bertanya tentang hal apa saja, dia selalu memilih diam. Dan dia membutuhkan waktu yang lama ketika kita harus membujuknya untuk bisa dia berbicara. Itu baru dia bisa memberikan, itu pun kata-kata yang dikeluarkan hanya sebatas pertanyaan. Kalau misalnya, kenapa kemarin tidak ke sekolah? Sakit. Cukup sampai di situ. Kita mau tanya lanjut, pasti dia selalu diam. Dan sebagian besar waktu untuk proses pembelajaran yang sudah ditentukan, kita alokasikan itu sebagian besarnya itu terbuang. Karena kita coba menggali apa sih masalahnya. Kita mau lanjut serba salah, mau mundur juga, ya resikonya kan tidak hanya berdampak pada anak ini, tetapi juga rekan-rekan lain yang sangat membutuhkan waktu belajar yang sesuai dengan alokasi yang kita tawarkan. Itu berkaitan dengan keaktifan. Kemudian nampak sangat jelas saya perhatikan dari raut wajahnya itu. Entah itu kita sampaikan hal yang bersifat bahagia atau menggugah seleranya untuk belajar, ataupun kita menyampaikan suatu hal yang sedih, raut wajah atau mimik dari anak ini tetap saja sama, datar. Tidak seperti teman-teman yang lain. Ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang bahagia, maka yang nampak dari raut wajahnya adalah dia merasa bahagia. Tetapi anak ini ya datar begitu saja, entah bahagia atau sedih, hal apa saja, tetap biasa saja ekspresi yang dia tampilkan. Jadi Patian, seperti itu masalah yang saya hadapi selama ini di kelas saya. Iya, terima kasih banyak ya Ibu Celi sudah berbagi cerita berkaitan dengan persoalan yang Ibu hadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas Ibu tadi. Ada 2 kata kunci yang saya kutip dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama itu keaktifan dan juga ekspresi, ya tidak pernah menggambarkan apakah perasaannya itu sedih atau senang, itu semuanya datar sekali ya. Nah, Ibu, itu tadi sudah jelaskan berkaitan dengan persoalan yang Ibu hadapi dalam kelas.
maupun di luar kelas berkaitan dengan ekspresi ini dan juga keaktifan. Apakah sebelumnya ini ibu pernah melakukan pemeriksaan atau identifikasi kira-kira anak ini mengalami kepribadiannya seperti ini apakah ada faktor penyebab yang membuat dia itu ekspresinya hanya terdatar saja atau pasif saja di dalam kelas maupun di luar kelas? Apakah ibu pernah melakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak ini mengalami hal semacam ini? Iya, baik, terima kasih Kak Tian. Terkait dengan faktor penyebab kenapa anak ini seperti ini di dalam kelas. Ya, kebetulan sekali anak atas nama Maria Irene Intan ini merupakan anak kelas 1 tinggal. Jadi ini sudah menjadi tahun kedua dia duduk di kelas 1. Jadi di tahun pertama kemarin saya coba mengamati perilaku yang dia tampilkan di dalam kelas. Tetapi tahun kemarin saya belum terlalu fokus karena memang jumlah peserta didik yang saya tangani waktu tahun kemarin itu pas mereka di kelas 1 itu ada 13 anak, jadi agak susah. Tetapi berangkat dari tahun kemarin dan tahun ini saya tetap membimbing dia di kelas 1 itu, saya menemukan bahwa persoalannya sangat serius karena berada pada titik yang sama, yaitu soal keaktifannya dia, karena dia tidak memiliki rasa percaya diri dalam dirinya itu. Nah, salah satu tindakan yang saya lakukan untuk pemetaan terkait dengan faktor penyebab kenapa anak ini tidak ada rasa ada motivasi untuk aktif dalam kelas ataupun ekspresinya tetap datar-datar saja. Kemarin itu saya mencoba melakukan komunikasi yang memang secara tidak resmi begitu, tetapi ada komunikasi langsung antara saya dengan mama dan bapaknya. Ketika pada kesempatan itu saya ada waktu untuk sedikit kunjung-kunjung ke rumah-rumah mereka itu. Saat itu saya mencoba bertanya seperti apa kehidupannya dia ketika dia berada dalam lingkungan keluarga. Seperti itu, sejak memang orang tuanya memberikan informasi terkait bagaimana keterlambatan-keterlambatan yang dialami sejak dia dilahirkan. Yang pertama, informasi yang saya dapatkan itu berkaitan dengan keterlambatan secara fisik, yaitu bahwa anak ini mengalami keterlambatan dalam hal berbicara. Yang kedua, keterlambatan berjalan, karena kita juga kan sebagai orang tua tahu persis kapan waktunya anak ini bisa menyebutkan kata-kata ini. Kita khususnya sebagai ibu ataupun ayah kan kita tahu, oh ini perkembangan bahasanya kalau dia bulan ke ini dia sudah bisa ini. Tetapi anak ini dia baru bisa berjalan ketika dia umur 3 tahun. Itu karena mereka di tanah rantau waktu itu di Kalimantan, bahwa dia baru bisa berjalan 3 tahun. Malah adiknya yang Min itu di bawah dia itu dia lebih dulu bisa jalan ketimbang si kakak. Nah, dari keterlambatan ini mungkin saja memicu kenapa sampai anak ini dari berbagai kegiatan yang kita jalankan baik dalam kelas maupun di luar kelas, kenapa anak ini lebih memilih diam, tidak aktif untuk gerakan-gerakan motoriknya itu masih sangat lamban. Ketika temannya itu misalnya kita sodorkan, ya coba kamu bawakan lagu ini dengan gerakannya, contohnya lagu Di Sini Senang. Biasa saja ketika teman lain nyanyi kemudian sesuaikan kata-kata dengan gerakan, mereka bisa. Tetapi anak ini malah dia seperti nyanyi biasa saja, seolah-olah dia berada di depan kelas kayak patung, tidak seperti teman-temannya lain. Mungkin ini dipicu oleh faktor pertama sejak ini keterlambatan dia berjalan, kemudian keterlambatan ia dalam faktor pemerolehan bahasanya juga, itu bahwa anak ini lambat dalam berbicara. Itu seperti itu, Pak Tian. Saya coba sudah lakukan komunikasi langsung dengan orang tua, kemudian mungkin kan di lingkungan keluarganya memang seperti itu anaknya. Ketika dia mengalami sesuatu yang dia inginkan atau tidak dia inginkan, itu pun dia tidak pernah utarakan. Dia hanya diam dan melotot. Itu saja kebiasaan dia ketika dia mengalami persoalan. Tidak lari jauh juga ketika dia berada dalam kelas. Saya selalu bilang ke orang tuanya, mungkin saja pola asuh dalam keluarganya itu berpengaruh dengan perkembangan anak ini. Memang orang tuanya sudah berjuang supaya dia selalu mengutarakan apa yang dia inginkan, tetapi
hasilnya memang seperti itu. Anaknya belum terlalu seperti adiknya yang ketika dia tidak suka dia bilang saya tidak suka gitu, gitu. Tapi anak ini dia selalu memilih diam. Jadi seperti itu Pak Tian, langkah yang sudah saya jalankan untuk mengetahui faktor penyebabnya. Iya, luar biasa sekali ya Ibu Cia. Tadi sudah itu tadi langkah maju yang dilakukan. Tadi sudah melakukan komunikasi dengan orang tua untuk mengetahui kira-kira faktor penyebab apa sih yang membuat anak saya itu mengalami ketidakaktifan dalam proses pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas dengan rekan-rekan siswa mereka. Dari faktor-faktor ini Ibu, kira-kira ada faktor lain tidak yang membuat anak ini terlihat pasif, tidak bisa menjalin komunikasi dengan rekan sebayanya? Ada faktor lain tidak? Iya, terima kasih Pak Tian. Saya juga tidak sepenuhnya bahwa faktor lain dari ini dari pihak keluarga, tidak. Tetapi kita sadar bahwa sebagian besar waktu dari peserta didik kita itu dia melakukan suatu proses pembelajarannya itu berada di lingkungan keluarga, karena sosialisasi pertama anak itu ada di lingkungan keluarga. Mungkin ini menjadi PR bagi kita, tidak hanya PR bagi orang tuanya tapi kita gurunya juga. Ketika keluarga tidak bisa mengatasi masalah seperti ini, maka guru sangat atau lembaga pendidikan tersebut di mana anak itu sekolah itu menjadi tanggung jawab juga terhadap perkembangan anak ini. Salah satunya pola asuh yang ada dalam lingkungan keluarganya. Nah, sedikit yang saya tahu, kebetulan saya juga coba pernah rumah berdekatan dengan mereka, tetangga dengan mereka, bahwa memang benar bagaimanapun situasi dalam lingkungan keluarga itu berpengaruh, sangat berpengaruh dengan kondisi psikis dari anak. Ketika kita sebagai orang tua mengalami suatu tekanan batin, misalnya salah satu contohnya kita ada suatu pertengkaran atau hal-hal lain yang mengganggu kehidupan keluarga, otomatis ketika anak itu berada pada saat itu, maka gangguan psikisnya itu sangat mendukung ia, sehingga dia tetap memilih untuk mendiamkan segala apa yang dia inginkan, dia tetap diamkan, dia tidak inginkan dia tetap diamkan. Mungkin itu salah satu faktor juga penyebab kenapa anak ini selalu diam. Oke, terima kasih banyak Ibu. Jadi Ibu tadi sudah menggali begitu banyak hal berkaitan dengan faktor-faktor penyebab dari Maria Irene Intan ini, mengapa sampai dia terlihat pasif, tidak aktif, dan juga ekspresinya yang cenderung datar sama sekali. Ini tadi ada beberapa hal yang saya kutip tadi berkaitan dengan faktor-faktor penyebab tadi, yang tak kalah pentingnya Ibu singgung tadi berkaitan dengan pola asuh oleh orang tua di lingkungan keluarganya. Selain itu juga perhatian atau dukungan dari orang tua itu sangat penting dalam perkembangan kognitif dari seorang anak. Nah, Ibu, yang saya ingin tanyakan sekali lagi sama Ibu, mohon maaf Ibu ya, saya banyak bertanya berkaitan dengan hal ini ya. Kira-kira apakah Ibu selama proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, apakah Ibu pernah melakukan evaluasi ya? Misalnya setelah Ibu melakukan proses pembelajaran, apakah Ibu melakukan evaluasi berkaitan dengan apakah saya punya proses pembelajaran sudah berlangsung dengan baik, apakah media atau metode yang saya terapkan sudah bisa memenuhi kebutuhan atau tidak? Ya, baik, Pak, terima kasih. Untuk kegiatan evaluasi yang sering saya jalankan itu lebih kepada evaluasi dalam diri saya, refleksi yang saya lakukan setiap selesai pembelajaran. Dan dari hasil refleksi yang saya jalankan, ya saya tidak sepenuhnya juga menyalahkan bahwa ini adalah kesalahan murid, karena memang tingkat pemahamannya rendah. Tetapi ini menjadi tanggung jawab saya bahwa saya memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam proses pembelajaran. Dalam penerapannya itu banyak masalah-masalah yang muncul, yang di luar dugaan kita bahwa ya akan seperti ini nanti masalahnya. Tetapi berangkat dari masalah-masalah tersebut terkait dengan penggunaan media, metode, ataupun hal lainnya yang mendukung proses pembelajaran, saya sudah banyak melakukan berbagai cara. Seperti yang sudah biasa saya lakukan adalah ketika mereka mengalami kesulitan pada saat bulan pertama, kedua, dan ketiga berada di bangku kelas 1, misalnya untuk penguasaan abjad, karena jujur Pak,
di sekolah kami ini anak-anaknya itu tidak dibekali dengan ijazah TK ataupun PAUD. Jadi ini merupakan beban berat bagi kami ketika kami dihadapkan pada tugas ya kamu mengajar di kelas rendah, khususnya kelas 1. Nah, kami berkutat pada start awalnya itu memang dari titik nol. Mulai dari biasanya kalau di kota ya, kebiasaan di kota itu kan karena anaknya sudah berangkat dari TK ataupun PAUD, ya hal lumrah sekali untuk gerakan tangan untuk menulis, terus perkenalan diri apa semua itu sudah biasa mereka lakukan di TK. Tetapi ketika kita berada di SDN Tanjung yang anak-anaknya itu langsung berada pada tingkat SD tanpa dibekali dengan proses pembelajaran di tingkat PAUD dan TK, ini membutuhkan waktu yang sangat banyak supaya anak ini dibiasakan bahwa ini sudah masuk dalam lingkungan sekolah. Mulai dari bagaimana cara ia memperkenalkan diri, bagaimana cara ia membiasakan tangannya itu, refleks tangannya itu memegang ballpoint, muanya itu start awalnya itu di sekolah. Dan tingkatkan kesadaran bahwa kita juga sebagai orang tua perlu mempersiapkan anak kita ketika dia sudah berada di bangku SD. Minimal hal-hal yang mendasar seperti itu yang saya harapkan supaya membantu guru kelas rendahnya itu bisa menjalankan proses pembelajarannya itu ya sedikitnya ada terjalin nanti interaksi yang baik. Itu dasar pertama. Yang kedua terkait dengan pemerolehan bahasa anak, di mana anak di SDN Tanjung itu dari 7 siswa yang saya bawa di kelas 1 hanya 1 yang sedikit memahami bahasa Indonesia dan biasa menggunakan bahasa Indonesia. 6-nya itu sama sekali tidak. Nah, ini menjadi tantangan bagi saya ketika saya mau melanjutkan dan menerapkan metode dan media seperti ini, tidak ketemu atau tidak sejalan dengan apa yang saya harapkan dengan kondisi real yang dialami oleh siswa saya. Nah, dari pemerolehan bahasa yang mereka dapatkan, saya mencoba, berarti jika saya mau supaya mereka memahami ini, berarti saya harus terapkan 2 bahasa sekaligus dalam pembelajaran. Nah, dari hal-hal tersebut saya bisa terjalin suatu komunikasi yang meskipun belum efektif, tapi setidaknya ada timbal balik antara saya sebagai guru dengan juga siswa itu sendiri. Kemudian terkait dengan permasalahan yang keterlambatan memahami dalam proses membaca ataupun berhitung, yang pernah saya jalankan adalah media kantong. Di sini saya coba, misalnya dari sebagian besar abjad dan 26 abjad yang ada itu, ada anak-anak tertentu, fokusnya tadi ke Intan itu sulit membedakan. Oh, ini huruf B. Kalau kakinya ke atas terus perutnya ke kanan itu B. Tapi dia selalu sebutnya itu ada P. Begitupun dengan abjad D dengan Q. Itu ada abjad tertentu yang sulit UN seperti itu. Nah, saya mencoba menggunakan media kantong. Saya selipkan kartu alfabetnya itu. Untuk anak ini kesulitannya di abjad mana, berarti saya ketika pulang sekolah itu saya titipkan di kantong seragamnya itu, bahwa ini kau coba sambil makan atau apa, kau sambil nonton di rumah itu, coba kau lihat, oh ini bentuknya apa, kakinya begini, ini dibaca apa. Itu tidak hanya Intan mengalami masalah itu, tetapi ada juga anak yang lain, tapi yang lebih banyak itu sebagian besarnya dialami oleh anak Intan. Itu saya terapkan selama ini untuk persoalan-persoalan yang mendasar seperti itu yang saya alami di kelas rendah. Iya, luar biasa sekali ya itu langkah konkret yang telah dilakukan Ibu Cili tadi dengan penggunaan media kantong. Dari pemaparan yang Ibu Cil sampaikan tadi, saya rasa untuk persoalannya itu cukup kompleks ya, bukan hanya masalah komunikasi yang dialami oleh Intan, tetapi juga penguasaan bahasa Indonesia oleh anak-anak yang lain. Nah, Ibu Cil, tadi kita sudah berbicara panjang lebar berkaitan dengan persoalan yang Ibu Cil alami tadi di kelas. Ibu Cil tadi sudah juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, ada pola asuh juga ada Ibu Cil sampaikan, ada juga masalah-masalah komunikasi dan juga persoalan-persoalan internal dari yang bersangkutan tadi Ibu sudah sampaikan. Nah, dari semua yang Ibu Cil sampaikan tadi, kira-kira apa sih harapan atau mimpi Ibu berkaitan dengan
diskusi kita kali ini berkaitan dengan proses belajar metode. Iya, Apa baik. yang diinginkan? Harapan saya yang pertama itu tentunya dari kita yang berada di lembaga ini. Karena bagaimanapun ketika anak itu sudah berada di sekolah, maka ayah dan ibu mereka adalah kita semua guru-guru yang berada di lembaga SDN Tanjung ini. Mulai kita sebagai ayah ibu sejauh mana anak ini berada di lingkungan sekolah, ini bukan merupakan semata-mata tanggung jawab dari wali kelasnya yang membidangi anak ini, tetapi ini merupakan tanggung jawab dari kita semua sebagai satu kesatuan di lembaga ini. Ketika ada masalah ini, janganlah kita mendiamkan masalah itu, tetapi mencoba kita, kalau kita sebagai guru menutupi masalah yang ada, dengan sendirinya masalah itu akan berputar pada satu titik dan tidak akan keluar masalah itu untuk menemukan solusinya itu. Tetapi ketika kita mau berbagi dengan rekan-rekan lainnya dalam menghadapi masalah apapun dalam lingkungan belajar kita, baik dalam kelas maupun di luar kelas, maka otomatis ada saja ide-ide berlian yang ditampilkan oleh rekan-rekan guru kita yang mungkin saja kita tidak punya hal itu, tetapi teman-teman lain punya. Penting bagi kita selaku guru-guru yang ada di lembaga ini untuk saling terbuka dan juga kerjasama yang bersifat membangun. Jangan menganggap bahwa kritikan ataupun saran dari teman-teman itu sebagai penghalang ataupun membuat diri kita seperti ini merasa bahwa aduh, kita ini tidak punya apa-apa, kok dia bisa itu. Tetapi ini menjadikan pelajaran bagi kita. Ketika ada teman yang memiliki kelebihan ini, ya kita harus bersyukur. Dengan sendirinya kita bisa belajar bahwa oh, dia tahu di bidang ini, maka saya perlu menimba ilmunya dia supaya saya juga sedikit mendapatkan ilmu tersebut. Itu dari pihak gurunya. Cobalah terbuka dan juga bangun suatu komunikasi yang baik untuk selalu kerjasama. Sehingga apa yang menjadi harapan saya bukan saja semata-mata itu menjadi harapan saya, tetapi ini menjadi harapan kita untuk tujuan kita bersama untuk menciptakan lembaga pendidikan yang lebih bermutu, khususnya lebih kepada pendidikan, lebih menekankan kepada peningkatan pendidikan karakter dari anak-anak kita yang berada di lembaga ini. Yang kedua, harapan dari saya bahwa saya harapkan untuk semua keluarga menyadari betapa pentingnya pendidikan itu sendiri. Betapa pentingnya kesadaran dari orang tua bahwa pendidikan dari anak-anaknya juga itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab penuh dari guru-guru yang berada di lembaga pendidikannya. Tetapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dorong setiap hari anak-anaknya untuk perhatikan cara belajar dan juga perkembangan-perkembangan lainnya yang bisa membantu anak kita itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena saya yakin bahwa setiap anak itu sudah dikaruniai oleh potensi-potensi yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Hanya saja bagaimana perhatian kita sebagai guru ataupun orang tua dalam mengembangkan bakat dan minat serta potensi anak ini itu menjadi PR penting bagi kita. Seperti itu yang saya harapkan. Oke, luar biasa sekali ya Pak Lebar. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang harapan atau mimpi bagi guru-guru yang ada di SDN Tanjung, itu juga dengan keluarga-keluarga dari setiap peserta didik yang ada di SDN Tanjung. Tetapi yang belum saya temukan tadi Ibu, apa sih harapan Ibu dari anak-anak balik kelasnya Ibu? Apa yang Ibu mau inginkan dari mereka? Iya, khususnya ya, lebih khusus kepada anak yang Iya, bermasalah anak ya, ya. Iya, baik. Harapannya saya itu dari anak saya yang bermasalah, yaitu Intan itu tadi. Ya, saya tidak berharap banyak, tapi saya selalu berusaha dengan rekan-rekan guru dan juga kerjasama dengan orang tua supaya anak ini mengalami perubahan, meski sekecil apapun. Yang terpenting buat saya bahwa dia mengalami suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Itu Pak ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, mulai dari kegiatan di dalam kelas ataupun di luar kelas yang kegiatan ekstrakurikuler, saya selalu mencoba untuk melibatkan anak ini lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan tersebut. Karena dengan demikian anak ini terbiasa nanti dalam meningkatkan rasa percaya diri dan keaktifannya dalam bekerja sama dengan sesama rekan sejabatnya ataupun dengan gurunya, dengan sendiri dia bisa belajar bagaimana itu meningkatkan rasa percaya dirinya. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali ya Ibu. Saya sedikit mengutip tadi harapan dari Ibu Celi tadi berkaitan dengan kegiatan coaching kita kali ini. Yang pertama untuk guru tadi terbuka dan
terus berkolaborasi ya untuk saling berbagi dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun juga kegiatan lain di luar kelas. Harapan untuk keluarga juga itu pentingnya pendampingan orang tua atau pola asuh tadi yang sempat Ibu sampaikan tadi, dan juga harapan terbesarnya untuk siswa itu adanya perubahan atau kata kunci yang saya perubahan ya luar biasa sekali. Dari persoalan yang Ibu kemukakan tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan agar anak-anak ini bisa mengatasi persoalan ini, persoalan komunikasi, rasa percaya diri, dan juga persoalan mengenai penguasaan bahasa Indonesia. Apa yang konkret yang ingin Ibu lakukan? Iya, baik, terima kasih Kak ya. Yang pertama berkaitan dengan penguasaan bahasa Indonesia. Jadi hal konkret yang saya lakukan ke depan ini, alangkah baiknya kalau saya itu lebih terapkan suatu disiplin bahwa ketika kalian berada dalam kelas ataupun ketika kalian berada dalam lingkungan sekolah itu, cobalah kalian menggunakan bahasa Indonesia. Entahlah itu bahasa Indonesia yang baku ataupun tidak, tapi setidaknya ada kata-kata tertentu yang mereka bisa ungkapkan. Sehingga misalnya sapaan-sapaan ataupun hal apa saja, meskipun belum sempurna, masih campur dengan menggunakan bahasa ibu mereka yaitu bahasa Manggarai, tapi tak apalah, kita kan selalu berusaha supaya sedikit demi sedikit nanti anak-anak ini kan kalau sudah terbiasa, maka hal itu menjadi suatu kebiasaan dari mereka. Itu bagian dari bagaimana cara saya supaya anak-anak itu menguasai bahasa Indonesia. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana cara saya supaya anak ini mengalami rasa percaya diri. Salah satunya itu dengan cara memberikan kepercayaan, rasa percaya yang penuh kepada mereka bahwa mereka bisa. Ketika saya memberikan kepercayaan kepada mereka terhadap suatu kegiatan atau suatu tugas, maka akan dengan sendirinya terbangun rasa percaya diri dalam anak bahwa mereka dipercayai oleh gurunya, bahwa mereka bisa. Kegiatan apa saja saya selalu berusaha nanti untuk melibatkan khususnya anak intan ini baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler, dan saya tetap melibatkan anak ini untuk lebih ya, tidak berarti bahwa saya pilih kasih, tidak, setidaknya saya bisa menetralisir persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak di kelas 1 saya, sehingga dengan sendirinya ketika ada dalam suatu kelompok kerjasama, misalnya membagi mereka, ketika kita temukan ini persoalan kesulitan membaca ataupun kesulitan berhitung, di kesulitan membaca kita bentuk 2 kelompok. Nah, dia bertemu dengan teman-temannya, misalnya 4 orang temannya di kelompok membaca, kemudian kita bagi dia dalam kelompok berhitung, yaitu teman-teman 3 orang yang lainnya, sehingga dia tidak hanya bertemu atau latih dia untuk kerjasama dengan dan berkomunikasi atau interaksi dengan 4 orang saja, tetapi coba untuk ke teman-teman yang lainnya. Dengan sendirinya nanti perlahan-lahan intan pasti mengalami perubahan. Apresiasi yang luar biasa saya sampaikan kepada Ibu Celi, sudah menemukan masalahnya dan juga sudah melakukan hal-hal konkret dalam mengatasi persoalan tersebut. Saya simpulkan ada penggunaan bahasa Indonesia ya di lingkungan sekolah ya, dan juga memberikan motivasi, memberikan kepercayaan penuh kepada anak-anak dan melibatkan anak-anak dalam setiap kegiatan. Iya, luar biasa sekali Ibu, berarti Ibu sudah menemukan solusi dari setiap persoalan yang Ibu hadapi. Nah, Ibu kira-kira dari hal-hal konkret ini ya, kira-kira siapa yang ingin Ibu libatkan agar tujuan yang ingin Ibu capai dari kegiatan ini ada perubahan dalam hidup peserta didik, baik dalam mengatasi rasa percaya diri yang kurang maupun juga penguasaan bahasa Indonesia. Kira-kira Ibu mau melibatkan apa dan fasilitas apa saja yang Ibu butuhkan agar kegiatan Ibu bisa berjalan dengan baik? Iya, baik Pak ya. Yang mau saya libatkan untuk mencapai tujuan itu, yang pertama itu adalah kita sebagai keluarga besar di Lembaga Pendidikan SDN Tanjung, guru-guru dan juga kepala sekolah. Masalah saya bukan semata-mata itu menjadi tanggung jawab saya. Karena saya punya prinsip, ketika saya mengalami masalah dan ataupun teman lain mengalami masalah, itu menjadi tanggung jawab saya juga. Jadi
saya perlu juga melibatkan kerjasama dari kita semua selaku guru-guru dan juga kepala sekolah yang berada di lembaga ini. Kita sama-sama belajar dan juga sama-sama berjuang bagaimana cara-cara kita mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian tidak kalah penting juga bahwa saya harus melibatkan orang tua, karena waktu terbanyak untuk siswa belajar itu adalah di pihak keluarga. Jadi orang tua juga tidak boleh menutup mata dan juga menutup telinga terhadap berbagai persoalan-persoalan yang dialami oleh siswa atau anak-anak mereka sendiri. Bangun suatu komunikasi yang baik, keterbukaan antara guru dan juga antara guru dan orang tua maupun dengan siswa itu sendiri, ya maka tujuan yang kita harapkan tentunya tercapai. Yang kedua berkaitan dengan fasilitas, ya jujur di lembaga ini mungkin untuk media-media pembelajaran khusus yang kelas rendah ini sangat minim. Kenapa saya bilang sangat minim? Karena dari pengalaman-pengalaman saya sebagai guru di kelas rendah itu, media-media yang mendukung agar anak-anak dalam proses pembelajarannya lebih aktif itu sangat-sangat jauh dari kelayakan. Misalnya ketika kita mau memberikan mereka pengetahuan tentang berhitung ataupun membaca, ya kita harus berangkat dari keterbatasan fasilitas yang ada itu, kita kembali ke dunia nyata. Kita menggunakan media-media konkret yang hanya sebatas yang kita miliki. Tetapi sebetulnya anak-anak itu perlu juga mempelajari hal-hal yang baru. Anak-anak paling cepat bosan. Mau tidak mau ya kita pakai yang ada saja. Tapi ya tujuan kita kan ya yang penting mereka bisa paham. Itu kita menggunakan media konkret. Ketika mereka berhitung, ya kita suruh mereka coba bawakan lidi, coba pungut batu di luar tuh, kita coba berhitung. Nah setelah tahapan dari mudah berangkat ke hal yang sulit, kita coba pelajari. Oh ini kita sudah berada pada tahap ini proses pembelajarannya. Nah untuk yang berhitung misalnya, kalau anak sudah bisa menggunakan media konkret, nah langkah selanjutnya kan tidak mungkin juga mereka nanti selalu membawa kebiasaan mereka menggunakan media konkret terus ketika berhitung kan. Di kelas ketika mereka berada di kelas 2, kelas 3 dan seterusnya sampai di kelas tinggi, kita tidak mungkin membiasakan mereka untuk selalu media konkret. Tetapi saya coba untuk perlahan-lahan, kalau media konkretnya menggunakan bantuan media konkretnya sudah mereka kuasai semua, saya coba beralih ke tahap yang lebih agak sulit sedikit. Misalnya ya 9 tambah 5 tuh, coba 9-nya simpan dalam hati, ambil jarimu atau ambil batumu 5, nanti hitung lanjut ya. Kalau itu sudah mereka kuasai, kita berangkat ke hal-hal yang lain atau menggunakan bantuan garis, ya itu sudah saya coba lakukan. Oke, terima kasih banyak Ibu Jel sudah memberikan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan berkaitan dengan upaya untuk mengatasi keterbatasan dari anak muridnya Ibu. Tetapi saya dari beberapa poin yang saya tulis tadi, yaitu melibatkan orang tua, melibatkan rekan guru, dan juga pengguna media tadi, media yang kurang tadi, kalau itu tadi Ibu sudah jelaskan secara detail tadi dengan menggunakan media-media yang ada di sekitar kita ya, yang konkret di sekitar kita. Tetapi mungkin Ibu bisa jelaskan lebih detail lagi, kira-kira dalam pelibatan orang tua dalam upaya meningkatkan rasa percaya diri dan juga komunikasi dan penguasaan bahasa Indonesia terhadap anak-anak itu, mungkin bisa dijelaskan lebih detail seperti apa yang harus orang tua lakukan. Dan juga poin yang kedua berkaitan dengan melibatkan rekan guru. Kira-kira hal konkret yang ingin Ibu lakukan ke depan itu seperti apa? Lebih konkretnya lagi, lebih detail lagi. Iya, yang pertama berkaitan dengan cara melibatkan orang tua berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Ya, kita harus juga perlu menyadarkan ke orang tua bahwa sesekalilah di rumah untuk hal-hal yang sederhana kita boleh menggunakan bahasa Indonesia, meskipun kita menggunakannya
campur kode begitu antara bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, tidak apa-apa. Intinya ada selip di dalamnya itu, setiap kalimat yang kita tawarkan itu bahwa ada bahasa Indonesia di dalamnya itu untuk orang tua. Kemudian konkretnya untuk meningkatkan rasa percaya diri dari anak ini, yang pertama, ketika orang tua sudah sadar bahwa pentingnya pendidikan bagi anaknya, maka pasti muncul perasaan memiliki dalam dirinya bahwa dia punya tanggung jawab penuh terhadap perkembangan pendidikan anaknya. Maka yang perlu dia lakukan adalah hal konkretnya itu. Ketika anaknya pulang, harusnya orang tua itu bertanya, apa yang kamu dapatkan di sekolah hari ini? Apakah kamu merasa senang atau tidak? Apakah ada tugas? Itu bentuk kepedulian nyata yang harus orang tua lakukan, sehingga si anaknya itu atau siswa-siswa kita itu dengan sendirinya dia bercerita lagi, oh yang saya dapatkan hari ini seperti ini, yang ibu atau bapak ajarkan di sekolah seperti ini. Ketika ada kepedulian dari orang tua terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dia dapatkan, maka dengan sendirinya anak itu dia bisa berbicara kembali atau menceritakan ulang itu apa-apa yang sudah dia peroleh, sehingga dengan sendirinya dia sudah belajar. Oh, di depan orang tua dia sudah bisa berbicara, di depan teman dia sudah. Nah, bagaimana nanti kita berjuang supaya dia bisa berbicara atau lebih memiliki rasa percaya diri ketika ada pihak lain di luar orang tuanya ataupun teman-temannya sendiri dan guru-gurunya. Seperti itu, Pak Tian. Oke, terima kasih banyak Ibu ya. Jadi poin pentingnya itu menyadarkan orang tua atau guru ayah. Yang pasti ketika kita ingin menyadarkan orang tua atau guru, kita pasti akan bertemu langsung dengan orang tua yang bersangkutan. Nah, untuk itu kira-kira kapan rencananya? Maksudnya bertemu orang tuanya untuk sampaikan persoalan siswanya atau menyadarkan orang tua akan pentingnya pendidikan itu kapan akan dijalankan? Iya, baik Pak Tian, terkait dengan kapan waktu yang tepat untuk bertemu dengan orang tua terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi siswa di kelas saya itu, yang pertama saya sudah pernah menjalankannya, dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, bagaimanapun suatu kegiatan yang sudah kita jalankan belum tentu sempurna atau 100% apa yang menjadi harapan kita itu tercapai. Tetapi ketika saya sudah refleksikan bahwa dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya jalankan bahwa masih ada kekurangan-kekurangan tertentu yang dialami baik oleh saya maupun oleh pihak orang tua yang mendorong sehingga tujuan itu belum mencapai secara maksimal. Dan saya lakukan itu nanti ketika saya sudah melakukan kegiatan ini dan beberapa hari ke depan, bila mana anak-anak atau peserta didik saya masih juga mengalami permasalahan yang sama, maka saya akan segera melakukannya untuk berkomunikasi dengan pihak keluarganya atau orang tuanya. Iya, terima kasih banyak Ibu Jen, luar biasa sekali ya sudah berbagi cerita pada kesempatan coaching kali ini. Jadi pesan harapan saya bahwa apa yang Ibu rencanakan Ibu jalankan, dan kita dari rekan-rekan Horizontal itu tetap memantau dan tetap mendukung upaya-upaya Ibu dalam menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang ada di lingkungan sekolah maupun dalam proses pembelajaran Ibu. Saya optimis Ibu bisa menggali sebanyak mungkin persoalan-persoalan yang ada, dan jangan lupa untuk saling berbagi agar kita bisa memberikan jalan dan Ibu sendiri yang menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang Ibu hadapi. Saja, terima kasih.